Halo Sobat, jumpa lagi dengan saya, Dwi Endah Nikmatul Amalia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pesawat sinar X fluoroskopi. Berdasarkan Peraturan Kepala Bapeten Nomor 2 Tahun 2018, pesawat sinar X fluoroskopi adalah pesawat sinar X yang memiliki penguat fluoresensi yang dilengkapi dengan monitor yang dapat mencitrakan objek. Nah, berikut ini adalah gambar dari pesawat sinar X fluoroskopi. Untuk peralatan pengujian sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1250 Tahun 2019, meliputi CU 2 mm, penggaris, meteran, tes objek citra, kolimator test tool, plat PB dan aluminium, Phantom PMMA, detektor cobia atau cobia, dan selotip kertas. Uji kesesuaian pada pesawat sinar X fluoroskopi meliputi kolimasi. Tujuannya, yang pertama, memastikan berkas sinar X tidak melebihi area permukaan 2. Kedua, memastikan posisi titik pusat citra di monitor sesuai dengan titik pusat 2. Dan yang ketiga, memastikan kolimasi berkas sinar X secara otomatis menyesuaikan area input 2 untuk semua setting ukuran 2 dan semua jarak fokus ke detektor atau SID. Kolimasi ini antara lain ada uji kolimasi, kesesuaian lapangan berkas versus reseptor, nilai lolos uji, delta max lebih kecil sama dengan 1,5% SID. Dan untuk kesesuaian lapangan berkas versus monitor, untuk nilai lolos uji, delta max lebih kecil sama dengan 1,5% SID. Dan yang kedua ada uji kesesuaian titik pusat. Kesesuaian titik pusat 2 dengan monitor, nilai lolos ujinya, delta max, lebih kecil sama dengan 1% SID. Berikut ini adalah gambar dari posisi uji kolimasi. Selanjutnya ada uji generator dan tabung, meliputi uji akurasi KV, untuk nilai lolos ujinya, Emax lebih kecil sama dengan 10%. Yang kedua, uji reproduksibilitas, nilai lolos ujinya lebih kecil sama dengan 0,05. Yang ketiga, uji linearitas, untuk nilai lolos uji tidak ada perubahan, yakni untuk CL lebih kecil sama dengan 0,1. Yang keempat, uji HVL. Nilai lolos uji juga tidak ada perubahan, yaitu 70 kV dengan lebih kecil sama dengan 2,1 mmAl, dan untuk 80 kV lebih kecil sama dengan 2,3 mmAl. Berikut ini adalah gambar untuk posisi uji KV. Kemudian ada uji dosis pasien, yang meliputi laju dosis tipikal pasien. Untuk nilai lolos ujinya dengan mode normal, lebih kecil sama dengan 70 mg per menit. Phantom solid water 20 cm sama dengan 18 cm PMA, menghasilkan sekitar 70-80 kV, mode dosis normal. Kedua, laju dosis maksimum di udara. Untuk nilai lolos uji menjadi mode normal, lebih kecil sama dengan 50 mg per menit. Mode high dose lebih kecil sama dengan 100 mg per menit. Atenuator PB 2 mm menghasilkan 100-110 kV. Mode dosis normal dan high F. Yang ketiga, laju dosis input reseptor. Atenuator CU 2 mm menghasilkan 70-80 kV. Untuk nilai lolos ujinya, diameter 2 di antara 11 cm dan 14 cm. Di input 2 lebih kecil sama dengan 120 μg per menit. Untuk diameter 2 di antara 14 cm dan 23 cm, di inputnya lebih kecil sama dengan 90 μg per menit.
Dan untuk diameter 2 lebih besar sama dengan 23 cm, di input 2-nya lebih kecil sama dengan 60 μgray per menit. Berikut ini adalah gambar untuk posisi uji dosis. Ada uji dosis tipikal dengan C-arm, uji dosis tipikal CATLAB, dan uji dosis input FPD, uji dosis max CATLAB, dan uji dosis max RF under tube. Yang terakhir ada uji kualitas citra yang meliputi distorsi bentuk jaring. Nilai lolos uji dengan cara terlihat atau tidak terlihat. Yang kedua, ambang kontras rendah. Nilai lolos uji tidak ada perubahan. Untuk kontras lebih kecil sama dengan 5%. Untuk lingkaran D 1 cm. Yang ketiga, ambang diameter kontras rendah. Metode uji bergantung objek citra yang digunakan, dan nilai lolos uji D lingkaran lebih kecil sama dengan 1 mm untuk kontras 10%. Yang keempat, ambang kontras tinggi atau resolusi spasial. Metode uji bergantung objek citra yang digunakan, nilai lolos uji menjadi berikut ini. Terdapat beberapa nilai lolos uji. Thanks for watching. See you.